NIM 19252159. Saya salah satu mahasiswa program studi farmasi semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang obat yang bekerja pada reseptor opioid, yaitu obat morfin. Dalam video kali ini, saya akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, definisi obat morfin, yang kedua, farmakologi obat morfin, dan yang ketiga, mekanisme molekuler obat morfin. Langsung saja, kita melangkah ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi obat morfin. Morfin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Untuk mengatasi nyeri, morfin dapat dikonsumsi sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat pereda nyeri lainnya. Dalam mengatasi nyeri, morfin bekerja dengan cara menghambat sinyal saraf nyeri ke otak, sehingga tubuh tidak merasakan sakit. Meskipun memiliki sejumlah manfaat, morfin dapat menyebabkan kecanduan hingga mengakibatkan overdosis yang bisa membahayakan nyawa. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, penggunaan morfin harus sesuai dengan anjuran dokter dan diawasi ketat oleh dokter. Selanjutnya yaitu farmakologi obat morfin. Farmakologi morfin bekerja pada reseptor aktif mu, delta dan kappa. Ikatan morfin dan reseptor opioid menyebabkan beberapa efek pada sistem saraf pusat, yaitu inhibisi transmisi sinyal nyeri, mengubah respon terhadap nyeri, menimbulkan efek analgesik, depresi napas, sedasi, dan supresi kantuk. Selanjutnya yaitu mekanisme molekuler obat morfin. Mekanisme kerja morfina sebagai analgesik terjadi melalui ikatan pada reseptor opioid, terutama pada reseptor opioid mikro. Ikatan pada reseptor opioid mikro menyebabkan pecahnya protein G menjadi protein G alfa dan protein G beta gamma. Protein G alfa akan menghambat adenylyl siklase kaskade, sehingga terjadi penurunan sejumlah siklis adenosin monofosfat atau yang disebut CAMP di dalam sel. Hal ini menyebabkan penutupan gerbang ion kalsium sehingga menghambat pelepasan neurotransmitter eksitatori nyeri pada presinap. Selain itu, aktivasi reseptor opioid mikro pada pasca sinap menyebabkan pembukaan gerbang ion kalium keluar dari dalam sel saraf yang menyebabkan terjadinya hiperpolirisasi sehingga menghambat transmisi impuls nyeri lebih lanjut. Aktivitas reseptor opioid mikro akan menyebabkan terjadinya mekanisme adaptasi yang mempengaruhi berbagai signaling kaskade, di antaranya upregulasi adenylyl siklase kaskade serta second messenger lainnya. Perubahan pada adenylyl siklase kaskade di mana pemberian agonis opioid secara berulang justru akan menyebabkan peningkatan aktivitas adenylyl siklase yang disebut dengan istilah supraaktivasi atau upregulasi adenylyl siklase, sehingga meningkatkan jumlah CAMP. Peningkatan jumlah CAMP ini akan mengaktifasi protein kinase A atau PKA yang kemudian akan mengaktifkan jalur MAP kinase melalui jalur RAS1 dan RAS. MAP kinase kaskade terdiri dari 3 kinase, yaitu MAP kinase atau yang disebut MAP-KKK. Yang kedua itu MAP kinase yang disebut MEK, dan yang terakhir itu
MAP kinase. Aktivasi MAP kinase kaskade menyebabkan fosforilasi berbagai faktor transkripsi dan bertindak sebagai perantara sentral dalam transduksi sinyal dari membran plasma ke dalam nukleus. Sinyal mitogenik ini lebih lanjut akan menyebabkan desensitasi reseptor opioid mikro melalui serangkaian proses yang melibatkan transkripsi mRNA oleh DNA dan translasi mRNA menjadi protein tertentu. Protein G beta gamma juga akan mengaktifasi MAP kinase melalui jalur RAS GTP. Fosfatidilinositol 3 kinase atau yang disebut PI3 kinase serta inositol trifosfat atau IP3 yang mengaktifkan protein kinase C atau PKC dan kalsium kalmodulin. Itulah tadi pembahasan tentang obat morfin yang bekerja pada reseptor opioid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.